Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Ya, Pak Hasan, bagaimana new normal atau normal baru versi dari para pelaku usaha jika pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar ini nantinya dibuka, Pak? Ya, tentunya kita harus selalu menjaga atau membawa pedoman protokol COVID-19 ya. Tentunya dari pihak Hipindo, kami sendiri juga melakukan diskusi yang sangat panjang dengan anggota. Karena kami juga mewakili sektor perdagangan dan juga servis dan juga jasa kayak salon dan lain-lain. Dan terutama kita harus memastikan bahwa dari pelaku usaha untuk tetap membuat protokol dengan cara memberikan semua keperluan untuk menjaga agar penyebaran COVID ini bisa dihindari atau diminimais. Misalnya tentunya toko-toko buka itu tentunya harus ada jarak antara kasir dengan pelanggan, kemudian juga jarak-jarak supaya tidak menumpuk di kasir, supaya dikasih batas. Kemudian toko juga jangan terlalu ramai dan juga harus diberikan antrian kalau sampai toko terlalu ramai, misalnya dibatasin orang ada berapa yang bisa masuk sekali ke dalam toko. Tentunya kami juga menghimbau semua kepada para pekerja dan juga kepada konsumen selalu harus memakai masker. Karena ini adalah merupakan pedoman yang sangat penting untuk diikuti oleh semua pelanggan. Dan tentunya di Hipindo kami mewakili banyak juga bidang usaha, sehingga bidang usaha terutama kayak salon yang bersentuhan langsung dengan konsumen, itu juga kalau bisa memberikan pengendalian lebih ketat lagi, misalnya dari segi pelanggan harus pakai masker, kemudian yang penyalonnya juga Beri bisa jasa ya harus memakai alat-alat yang lebih ketat lagi, misalnya tutup kepala, kemudian juga pakai baju yang plastik, terus tempat duduk yang habis didudukin juga harus dibersihin pakai desinfektan dan lain-lain. Kemudian juga salah satu perubahan adalah juga bagaimana meminimais transaksi kalau bisa juga dilakukan dengan cara online atau payment secara online. Oke, berarti transaksi ya. Di sini kalau kita lihat secara garis besar artinya harus ada adaptasi dari pusat-pusat perbelanjaan, termasuk juga gerai-gerai yang ada di dalamnya, termasuk restoran. Kalau misalnya kita bisa tahu kan mungkin kalau kita bisa lihat selama ini ada bangku untuk 6 atau 8 orang. Ini bisa sekali menghindari yang namanya jaga jarak seperti itu ya Pak Hasan. Dan sejauh ini kalau misalnya kita lihat pasar saja untuk yang buka masih banyak warga yang datang tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat keramaian yang sehingga saat ini belum bukan mall contohnya. Nah, tindakan dari antisipasi dari Hipindo ini seperti apa untuk menutup nantinya celah penularan COVID-19 baik dari sisi pengunjung dan juga karyawan toko, Pak? Jadi ini merupakan tugas bersama ya, saya rasa antara pelaku usaha dan juga konsumen. Dan harus terus-menerus diberikan pengertian dan juga sosialisasi kepada semua pihak. Tentunya kalau dari pelaku usaha, tentunya mereka harus menyiapkan seperti tadi bangku harus bikin jarak ya. Walaupun nanti misalnya duduk dan makan di meja juga harus dibatasi supaya mereka tidak berkerumun. Dan tentunya itu dari segi maunya juga bisa bantu juga agar bisa dari awal mereka juga bantu memonitor juga untuk situasi seperti ini. Dan tentunya situasi ini tidak akan bisa berhenti karena kita berhubungan dengan banyak orang. Dan kesadaran semua orang juga tidak sama. Saya rasa itu tugas dari kita semuanya lah untuk melakukan ini. Itu berarti sejumlah persiapan masih digodok begitu untuk nantinya beradaptasi dengan kondisi new normal. Nah, koordinasi dengan pusat perbelanjaan, Pak Hasan, kapan new normal ini akan dijalankan rencananya, Pak? Ya, sebenarnya sejak dari PSBB mulai diberlakukan di Maret ya. Sudah dilakukan koordinasi dan tentunya ada toko-toko yang masih buka, terutama yang ada hubungan dengan bisnis sehari-hari, itu juga mereka sudah melakukan itu. Dan juga dari sekarang untuk persiapan kalau sampai nanti awal Juni diizinkan buka dari pemerintah dan juga dari Pemda, tentunya kita sudah harus siap. Tentunya dari sekarang masing-masing company sudah melakukan itu, persiapan itu. Persiapan sudah dilakukan apabila nanti sesuai rencana awal Juni pusat perbelanjaan akan dibuka. Tapi Pak Hasan nih, dalam hitung-hitungannya Hipindo sejauh mana risiko, kemudian juga hitung-hitungan soal kerugian dari pelaku usaha retail jika mal ini ternyata ditutup lebih lama lagi, Pak Hasan? Ya, terus terang sejak COVID
terjadi di Indonesia yang dimana mulai sebenarnya makin banyak. Saya rasa pelaku usaha sudah mengalami kesulitan ya, terutama dari masalah cash flow. Kalau perpanjangan usaha ini terus-menerus ditutup, tentunya diperkirakan akan banyak pelaku usaha akan mengalami kesulitan keuangan, dan juga mungkin banyak sekali nanti akan karyawan yang akan dirumahkan atau mau di-PHK. Dan ini tentunya impact-nya akan terjadi kalau tentunya kita tidak bisa menghadapi ini. Dan kita melihat bahwa di beberapa negara memang sudah mulai ada yang reopen kayak di Malaysia, tapi juga mereka melakukan protokol yang sangat ketat. Oke, berarti salah satu kemungkinan apabila nanti mal masih ditutup lebih lama lagi adalah penambahan jumlah pengangguran begitu ya di sejumlah daerah, Pak Hasan. Betul. Ya. Betul. Nah, selama pusat perbelanjaan ini yang kita tahu tutup, cost atau biaya-biaya apa sih sebenarnya yang masih harus ditanggung oleh peritel, Pak Hasan? Ya kalau dilihat dari segi usaha, cost yang terbesar tentunya kan dari rental dan juga dari human resources-nya, ya kan? Dan juga ada biaya utility. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak mall yang telah banyak memberikan bantuan untuk meringankan beban sewa selama bulan April dan bulan Mei. Tentunya tidak semua mall, tapi sebagian besar mall sudah membantu. Dan juga terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan banyak sekali relaksasi mengenai perpajakan. Seperti PPh 21 untuk pemerintah menanggung pajak karyawan, dan juga PPh 22, 23, dan 25. Oke. Pak Hasan, jika nantinya pembatasan sosial berskala besar ini nantinya terus berlanjut, apa bentuk relaksasi yang bisa diberikan oleh pemerintah menurut kacamata Hipindo, Pak? Ya, tentunya dari segi perpajakan kita minta tentunya pemerintah bisa terus mendukung, karena supaya bisa juga membantu cash flow daripada pelaku usaha. Karena pelaku usaha sampai hari ini pun tetap komit berusaha untuk tidak memphk-kan karyawan, dan juga tetap membayar mereka ya THR walaupun sebagian dari cicil. Dan juga dari segi bantuan mungkin yang sudah dibahas oleh Hipindo dengan pemerintah mengenai misalnya beban listrik dan lain-lain, kalau bisa tolong dibantu juga supaya juga secara pelaku usaha juga bisa bertahan. Tatanan new normal saat ini masih digodok, pun nanti kalau rencana sesuai dengan rencana awal Juli atau awal Juni nanti pusat perbelanjaan kemudian dibuka, tetap harus mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Hasan Aula, Wakil Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan di Indonesia atau Hipindo.